Baik. Ya, kita memulai rekaman dan secara resmi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kelas kita pada malam hari ini di pelajaran ke-12. Kita masih tentunya ya di tengah-tengah suasana dunia yang sangat tidak menentu ya. Uh, saya rasa tidak perlu diingatkan bahwa selama beberapa minggu terakhir semua berita, semua pembahasan ya berpusar di masalah pandemi yang kita sedang alami bersama ya, dan sangat mudah bagi kita untuk masuk ke dalam pemikiran yang negatif, berita-berita yang negatif terus ya. Namun sebagai orang percaya justru kita harus melihat bahwa semua ini atas izin Tuhan ya, semua ini atas izin Tuhan dan kita harus bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan di tengah-tengah pandemi ini banyak yang bisa kita ucapkan syukur tentunya ya. Bahkan adanya kelas ini ya ini suatu ucapan syukur juga. Karena saya sendiri merasakan dengan adanya kelas ini kita belajar online dan sekarang pandemi kan semua orang online gitu. Tapi sebelum ada pandemi kita sudah mulai online dan itu memungkinkan saya untuk artinya kita sudah punya sistem gitu ya. Yang sudah mapan gitu. Dan andai kata misalnya kita belum ada sistem ini sebelumnya dan tiba-tiba terkena pandemi, mungkin kita akan kebingungan bagaimana untuk melanjutkan. Dan ada banyak sekali pembelajaran di GITS ya yang tadinya tatap muka juga terpaksa harus dibuat online gitu. Dan ada baik kita bisa banyak mengucap syukur atas banyak hal ya. Ya, bahwa kita masih bisa belajar firman Tuhan itu adalah salah satu hal yang sangat bagus untuk kita ucapkan syukur, termasuk malam ini. Dan kita mau beralih dari hal-hal yang tidak pasti. Di dunia ini begitu banyak hal yang tidak pasti, dan kita ingin beralih kepada hal yang pasti, yaitu firman Tuhan. Oke, baik, dengan demikian mari kita memulai kelas kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolonglah kami ingin belajar lagi pada malam hari ini. Kami ingin menyelidiki firman-Mu. Kami ingin seperti orang-orang Berea yang dikatakan memiliki hati yang baik karena mereka rela untuk menyelidiki kitab suci dan melihat, membanding-bandingkan semua pengajaran, semua doktrin dengan firman-Mu. Dan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang seperti itu juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sebentar ada alarm entah dari mana bunyi-bunyi. Oke. Baik, dan kita sudah sampai di ya. Coba saya tayangkan dulu diktat kita. Tadi lupa saya upload. Coba saya upload sekarang. Kita sudah sampai di pelajaran 12 dan ingat bahwa di paruh kedua dari kelas kita ini kita lebih banyak berfokus ke masalah ini ya, hubungan Roh Kudus dengan fenomena-fenomena yang ada dalam gerakan Pantekosta karismatik. Ya, sedangkan mengenai kepribadian Roh Kudus dan segala macam itu sudah kita bahas di awal begitu. Tapi sebenarnya semua berkaitan ya, ada kaitannya. Dan tentunya kita masih ingat ya, kita sudah mempelajari sejarah Pantekosta dan kita melihat bahwa ini sedikit mengulang ya, setiap kali memulai kita mengulang sedikit nggak apa-apa.
bahwa dari abad 2 sampai abad 19 sebenarnya secara umum bisa dikatakan, secara general bisa dikatakan bahwa semua orang atau kebanyakan lah, kalau kita tidak bisa bilang semua ya, kebanyakan orang Kristen itu sudah menyadari dan mengetahui bahwa eh, karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Jadi ini disaksikan oleh banyak tokoh baik yang di abad-abad awal maupun yang abad-abad belakangan. Bukan berarti tidak ada kelompok-kelompok yang sporadis ya, dan terbatas yang mengklaim hal ini, namun kita menemukan bahwa klaim-klaim mereka ini semuanya bersifat sangat-sangat terisolir. Ya, Anda bisa bayangkan dari abad 2 sampai abad 19 itu kan berapa? 18 abad. Ya, 18 abad. Kalau memang karunia-karunia itu masih berlanjut, ya mestinya itu menjadi fitur yang terus-menerus, ya, continuous begitu. Dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi lain, ya, ada nabi yang dilanjutkan oleh nabi yang selanjutnya, ada karunia bahasa lidah yang terus berlanjut. Mestinya seperti itu kalau memang karunia-karunia ini terus berlanjut, tapi kenyataannya adalah bahwa tidak begitu ya, tidak itu berhenti. Banyak orang mengatakan itu berhenti, dan adapun kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa itu berlanjut terus, ini adalah kelompok-kelompok yang terisolir, sporadis, ya sangat terbatas, dan banyak ya, mayoritas besar di antara mereka itu bermasalah ya secara doktrinal. Kelompok-kelompok yang dari sudut pandang kita sebagai kaum baptis fundamental itu bukanlah kelompok yang benar begitu ya. Misalnya Katolik misalnya gitu ya. Nah, mistik-mistiknya mengklaim berbagai hal. Kemudian ya sering disertai oleh fenomena-fenomena yang aneh-aneh ya. Dan sangat sporadis ya, tiap-tiap abad hanya ada berapa begitu, ada banyak abad-abad yang kosong, yang diam, yang bisu mengenai hal ini. Namun akhirnya baru mulai lagi itu di akhir abad ke-19. Jadi 1800-an 1800-an, dan pencetusnya ini adalah ini ya, pertama seorang namanya Irving ya. Dan walaupun dia sendiri tidak berbahasa lidah, namun jemaatnya katanya ya, ada yang berbahasa lidah, dan dia dikeluarkan dari gerejanya, gereja Presbyterian. Dia mendirikan Catholic Apostolic Church, namun dia membuat nubuat yang salah juga, nubuat palsu yang tidak terbukti gitu. Kelompok Shakers sudah kita bahas juga, sesat ya, dengan seorang wanita Ain Lee namanya, yang mengklaim dia adalah Yesus bahkan ya. Dan kita melihat sampai ke akhir abad 19 ini yang kita bilang tadi, lahirnya gerakan Pantekosta karismatik, siap ya dengan berbagai hal, yaitu gerakan holiness, karena gerakan holiness mempersiapkan jalan dengan berkata bahwa harus ada pengalaman kedua setelah keselamatan. Jadi selamat tidak cukup, harus mendapatkan pengalaman kedua, yaitu pengudusan penuh. Nah lalu dari gerakan holiness ini akhirnya muncul ya, cikal bakal dari gerakan Pantekosta karismatik ya, dengan penekanan kepada pengalaman kedua tersebut. Ya, salah satunya adalah Fire Baptized Holiness Church, ini oleh Benjamin Irwin. Dan Irwin malah mengatakan harus ada 3 berkat, dibilang ya, 3 berkat. Pertama pertobatan, keselamatan, ya, kemudian kedua pengudusan penuh, dan kemudian ada baptisan kasih yang membakar, yang mereka sebut sebagai baptisan Roh Kudus dan api, yang menurut dia akan disertai bahasa lidah dan kesembuhan. Ya, dan ini akan sangat mempengaruhi tokoh pendiri dari, boleh dibilang, gerakan Pantekosta, yaitu Charles Parham. Karena Parham rupanya ada
ada mengikuti ya dan menyaksikan ini Fire Baptized Holiness Church ini. Namun akhirnya Irwin sendiri melakukan dosa besar, dia mundur, dan gereja yang dia dirikan ini akhirnya tanpa dia perlahan-lahan sirna, ya. Ada banyak ya tokoh-tokoh lain seperti Frank Sanford yang mendirikan komunitas namanya Shiloh. Dan ini juga berpengaruh kepada Charles Parham. Ya, jadi Charles Parham ini nanti tokoh yang sangat penting. Jadi Charles Parham ini dipengaruhi oleh ini ya, gerakan-gerakan ini. Dia dipengaruhi oleh Fire Baptized Holiness Church. Dia pernah mengunjungi kebaktiannya si Benjamin Irwin. Si Parham juga pernah mengunjungi Frank Sanford. Dan Frank Sanford ini mengklaim bahwa dia akan mengutus ya misioneri yang nggak usah pakai yang lain, semuanya pakai mukjizat gitu. Wah, ini repot juga gitu ya. Mendidik misioneri akan beroperasi menggunakan kuasa mukjizat ya. Wow. Ya, kita bisa membayangkan mungkin mereka tidak diajar firman Tuhan dengan benar ya. Kalau hanya mengandalkan mukjizat kan nggak usah belajar firman Tuhan gitu ya. Ya, sangat repot sekali. Kemudian kita melihat dan akhirnya Sanford sendiri karena kelalaian dia masuk penjara. Lalu ada lagi John Dowie yang mendirikan namanya Zion City, ya, suatu kompleks begitu, suatu komunitas tersendiri yang sangat menekankan bahwa kalau percaya Yesus pasti sembuh ya dari penyakit dan lain sebagainya. Dan rupanya Charles Parham juga pernah mengunjungi Zion City ini, jadi dia ini ya, dia terpengaruh juga di situ. Dan menariknya bahwa Dowie akhirnya dia sendiri kena stroke, gitu. Oke, dan setelah itu kita melihat ada Richard Sperling, ya, Richard Sperling. Aduh, oke, kameranya jatuh, saudara. Ya. Oke, coba kameranya yang pas dulu gimana? Oke, iya, ya, dan Richard Sperling ini tadinya adalah gembala baptis, ya, kemudian dia juga terpengaruh oleh si Irwin tadi. Jadi kita perhatikan ya, Irwin ini walaupun orang yang kacau, tapi dia mempengaruhi banyak orang yang lain masuk ke dalam kekacauan dia gitu. Dan dia mengatakan bahwa karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul di dunia. Oke, dan masuk ke awal abad 20, jadi 1900-an gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah sampai di sini dan kita sudah membahas sedikit mengenai Charles Parham. Nah, ini tokoh ya, salah satu tokoh kunci mulainya gerakan Pentakosta. Dia terpengaruh oleh Benjamin Irwin ya, juga oleh Frank Sanford, dan kemudian juga oleh John Dowie ya. Jadi tiga dari antara beberapa yang disebut di atas, tiga di antaranya mempengaruhi Charles Parham di sini. Jadi karena dia belajar dari John Dowie, maka dia mewarisi ini salah satu doktrin dia yang mengajarkan bahwa kesembuhan fisik adalah hak orang Kristen. Dia mengutuki dokter dan obat, ya, dan ya bahkan dia mengklaim seolah-olah seperti Paulus ya, di mana dia mendoakan sapu tangan, mengirimnya ke orang-orang yang minta dilayani gitu ya. Nah, ini adalah salah satu keanehan, atau bukan keanehan lah ya, kita bilang salah satu fitur dari gerakan Pentakosta karismatik, di mana mereka melihat apa yang dilakukan Rasul, lalu mereka ingin mengopi Rasul. Jadi mungkin saya tuliskan saja biar lebih jelas ya. Salah satu fitur dari Pentakosta karismatik ya,
adalah ingin meniru Rasul atau bahkan Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka ingin meniru Rasul atau Tuhan Yesus. Ya. Dan ini gagal memahami keunikan, ya, jabatan Rasul atau Mesias, ya, yaitu Tuhan Yesus. Mereka gagal memahami itu, dan mereka membaca bahwa Tuhan Yesus melakukan ini, mereka ingin melakukan seperti itu juga. Atau mereka melihat rasul-rasul melakukan hal-hal tertentu dan mereka pikir bahwa mereka akan melakukan hal yang serupa juga. Dan ya, ini menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa begitu ya. Ironisnya kita bilang salah satu putra Parham mati pada usia 1 tahun. Jadi rupanya anaknya sendiri tidak berhasil dia sembuhkan gitu. Dan ini sangat ironis. Saya lihat bahwa keironisan ini terutama menjadi sangat jelas di masa sekarang ini. Ntar saya cari posisi untuk kamera saya dulu supaya tidak jatuh-jatuh dan juga bisa pas gitu ya. Oke. Ya udah, coba begini deh. Oke, jadi kita katakan bahwa keironisan ini muncul terutama dalam masa-masa krisis gitu. Saya pernah memberikan cerita bahwa dulu saya punya, bukan dulu ya, memang saya punya seorang sepupu, sepupu saya ini dulu pernah menjalin hubungan berpacaran begitu dengan anak seorang pendeta yang sangat terkenal ya di daerah Surabaya sana. Pendeta karismatik gitu yang sangat terkenal, dan wah pokoknya sembuh sana sembuh sini ya. Dan ketika keluarga saya ini berpacaran dengan anaknya yang super kaya gitu, ya, karena ya gerejanya sangat besar jadi super kaya. Suatu ketika ibu dari pacarnya ini, jadi istri pendetanya ini, berobat ke Singapura begitu. Berobat ke Singapura dan tidak sengaja oleh sepupu saya ini dinyatakan di media sosial begitu. Ya, dinyatakan bahwa oh ini ada calon mertuanya begitu ya, sedang pengobatan apa begitu ya. Dan dia langsung ditegur dengan keras rupanya. Ya. Philip Mantova ya. Sepertinya bukan. Bukan ya. Jadi karena Philip Mantova kan masih ini ya, masih muda ya. Mungkin dia belum punya anak yang udah dewasa. Saya nggak tahu deh. Dan ditegur karena apa? Katanya, wah ini nggak boleh sampai ketahuan katanya ya. Nggak boleh sampai ketahuan karena apa? Merusak citra katanya, merusak citra. Jadi mereka berkoar-koar kan, menyembuhkan ya, menyembuhkan, lalu pada minyak urapan lah segala macam. Kok istrinya misalnya berobat ke Singapura begitu kan jadi aneh gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa sangat-sangat ironis sekali ya orang-orang yang mengklaim ya seperti ya ini bukan barang baru rupanya. Ini bukan fenomena yang baru terjadi di tahun 2020 atau abad 21 ini. Ini sudah dari awal cikal bakal dari gerakan Pantekosta ini, di mana orang-orang seperti Parham ya tidak bisa menyadari keironisan dari posisi dia atau doktrin dia ya. Di mana dia mengklaim bahwa ada kesembuhan fisik dan lain sebagainya, tapi dia sendiri atau keluarga dia atau lain sebagainya itu ternyata sakit begitu. Dan sekali lagi dalam suasana pandemi kita ini, sebenarnya doktrin ini diuji sebenarnya ya, diuji, dan
sangat disayangkan bahwa kita sedih ya sebenarnya. Ada justru terbukti salah gitu, dan ya, kadang-kadang malah mempermalukan nama Tuhan gitu ya. Um, ya orang-orang yang mengklaim bahwa dia punya uh, dia sembuh karena darah Yesus dan sebagainya ya, dan dia menantang virus dan sebagainya, dan dia bisa terkena virus dan bisa mati gitu ya. Ya itu kita melihat kesalahpahaman ini ya. Lalu ada lagi yang ini, dia mau seperti Tuhan Yesus, dia menghardik ya COVID-19 menghardik ya COVID-19 ya, karena dia mau niru Tuhan Yesus rupanya ya. Tuhan Yesus menghardik apa badai, Tuhan Yesus menghardik angin topan, jadi dia hardik COVID-19 juga ya. Nah, itu ya, mungkin sudah ada yang pernah lihat. Saya kemarin ada lihat di YouTube ya video-videonya ya, salah satunya yang sekarang masih ada itu orang namanya siapa itu, Copeland ya, Copeland, Kenneth Copeland. Nah, itu ya, saya tuliskan deh. Ya ini ya, Kenneth Copeland salah satu, masih banyak yang lain. Tapi ini yang lumayan terkenal, si Kenneth Copeland ini. Terus ada yang cewek lagi apa, Cindy apa itu ya, Cindy Jacob kalau nggak salah gitu ya. Jadi macam-macam ya. Dan si Kenneth Copeland ini waktu itu malah dia bernubuat bahwa dia bilang 31 Maret kalau saya nggak salah, dia bilang ya 31 Maret ya, COVID akan berakhir di Amerika. Wah, COVID sudah saya kutuk, dia bilang, saya tutup, berakhir. Saya dengan jabatan nabi katanya, jabatan nabi Tuhan. Waduh, kita bilang ya. Ya, sekarang sudah tanggal 13 April ya. Aduh, ya kalau dibilang lucu, kalau dibilang sedih sebenarnya gitu ya. Bisa ada yang seperti itu ya. Jadi wah, kita bilang ini ya, tapi ya kadang-kadang hal-hal seperti itu yang ini ya memperlihatkan kepada kita. Oke, dan oke, kita lanjut dulu ya di sini. Saudara Aliung bertanya inisialnya DA. Maksudnya yang apa nih? Inisial apa ini? Kalau mengenai yang ini calon mertua sepupu saya itu, akhirnya dia nggak jadi menikah dengan laki-laki itu. Terus terang saya sendiri jadi lupa namanya begitu. Saya sendiri tidak begitu kenal gitu ya. Jadi kita nggak usah tebak-tebakan lah ya gitu ya. Ya, kita lihat sekarang. Ini minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya. Di mana si Charles Parham ini dia mendirikan Bethel Bible School. Nah, disinilah mulai ya, dan Bethel Bible School ini dia dirikan di satu kota namanya Topeka di negara bagian Kansas. Dan di situ ya, dia percaya bahwa dia mulai mengajar beberapa murid di sana bahwa ini apa itu tanda baptisan Roh Kudus gitu. Apa itu tanda baptisan Roh Kudus ya. Dan dia ajar mereka tanda baptisan Roh Kudus adalah bahasa lidah. Dan sebenarnya dalam pembahasan kita tentang baptisan dalam Roh Kudus, kita menemukan bahwa memang dalam insiden-insiden yang dicatat di Alkitab, baptisan dalam Roh Kudus seperti di Yerusalem, kemudian di rumah Cornelius, kemudian di Efesus dan sebagainya, ada disertai oleh bahasa lidah. Tapi kesalahan mereka seperti Parham ini adalah mereka menginginkan itu pada hari itu gitu. Menginginkannya untuk zaman sekarang ini. Padahal baptisan dalam Roh Kudus itu adalah suatu peristiwa historis. Ya, peristiwa historis, dan tidak untuk kita cari-cari lagi. Ya, tidak untuk kita cari-cari lagi.
tetapi harus dibedakan baptisan dalam Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Nah, atau dimeteraikan Roh Kudus. Hari ini tentu kita masih dimeteraikan Roh Kudus, masih didiami oleh Roh Kudus. Ya. Tapi baptisan dalam Roh Kudus itu sudah tidak ada, karena baptisan Roh Kudus adalah peresmian, boleh dibilang ya, peresmian Injil atau pelayanan baru Roh Kudus pada masa itu. Jadi karena sudah diresmikan, ya nggak perlu diresmikan terus, gitu ya. Nah, tetapi Parham, ya, dia membaca Alkitab lalu dia salah menafsirkan bahwa, lihat nih, baptisan Roh Kudus disertai bahasa lidah. Jadi hari ini kita mau baptisan Roh Kudus juga, kita harus ada tanda bahasa lidah, gitu. Sehingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1901 ada seorang mahasiswinya si Parham, ya, seorang wanita namanya Agnes Osman. Dia minta ditumpangin tangan, ya, supaya dia menerima baptisan Roh Kudus, katanya. Dan setelah itu katanya dia mulai berbicara bahasa Cina, bahasa Mandarin, dan bahasa Bohemia dengan tidak sadar. Maksudnya dalam kondisi yang trance, gitu ya, dalam kondisi trance. Bahkan katanya 3 hari setelahnya dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya, jadi mengenai benarkah dia benar-benar ngomong bahasa Mandarin itu sulit diverifikasi, mengingat waktu itu belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin langsung di video shoot begitu, semua orang pegang handphone, gitu ya. Dan beberapa wartawan zaman itu melaporkannya sebagai bunyi yang tidak sentrudu, gitu ya. Nah, bisa saja mereka mengklaim wartawannya nggak tahu bahasa Mandarin, gitu ya. Trans itu kayak orang kerasukan, kayak apa ya? Kayak kesadarannya tidak kesadaran penuh, seperti apa ya? Seperti dikuasai, ya, seperti pokoknya beda lah. Kalau saya ngomong sekarang kan jelas dengan akal budi saya, ya. Tapi kalau orang yang dalam trans, ya, dia seperti dalam suatu kesadaran yang berbeda, begitu. Ya. Dan dari situ mulai, ya tentu kita bilang ini ada unsur iblis. Kalau kita yang menilai, ya, mereka yang menilai beda lagi, gitu. Nah, akhirnya bahasa lidah, ya, menjadi salah satu fitur, ya, atau salah satu poin yang menjadi ciri khas dari gerakan Pantekosta karismatik ini, gitu ya. Dan kita sudah menghabiskan waktu minggu lalu cukup panjang, di mana kita membahas berbagai perikop dalam Alkitab. Kita menyelidiki waktu itu sebenarnya pengajaran Alkitab tentang bahasa lidah itu seperti apa dibandingkan dengan apa yang terjadi di fenomena Pantekosta karismatik. Dan kita mau melanjutkan itu. Jadi saya akan beralih ke papan tulis kita dulu, ya. Dan oke, ya. Saya akan rangkumkan dulu apa yang sudah kita omongkan minggu-minggu yang lalu, di mana kita melihat misalnya beberapa perikop yang penting, ya, mengenai karunia bahasa lidah. Pertama dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 kita menemukan bahwa bahasa karunia itu, ya, adalah berbicara dengan atau dalam, ya, bahasa asing, ya, yang tidak dipelajari sebelumnya. Nah, ini yang kita dapatkan di situ, ya, tidak dipelajari sebelumnya. Ya, dalam atau pada hari Pentakosta, ya, ada minimal 15
kelompok daerah yang katanya mendengar ya, murid-murid berbicara dalam bahasa mereka. Oke, jadi itu kita dapatkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya. Dan kita lanjut sedikit lagi. Kemudian di 1 Korintus ya, pasal 12. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu yang lalu. Dan kita mendapatkan apa di situ? Ya. Nah, kita bisa buka lagi Alkitab kita. Ya. Kita mendapatkan bahwa pertama LAI ya salah menerjemahkan ya, dengan istilah bahasa roh. Ya. Nah, ini yang penting untuk digarisbawahi dulu, karena di dalam kekristenan Indonesia akhirnya istilah bahasa roh dominan. Ini yang dikenal orang. Oh, bahasa roh. Padahal tidak ada kata roh ya. Kita sudah lihat itu minggu lalu ya, kata roh. Roh itu kan berasal dari kata ya, kita bilang padahal tidak ada kata pneuma. Ya, roh berasal dari kata pneuma di sana gitu ya. Dan saya lebih istilah yang paling tepat ya sebenarnya adalah karunia berbicara dalam bahasa-bahasa ya, karena atau speaking in tongues kalau bahasa Inggris ya. Speaking in tongues. Nah, tongues ini apa? Kalau kita bisa juga seringkali diterjemahkan bahasa lidah akhirnya ya. Bahasa lidah karena mengambil dari kata tongues itu. Tapi sebenarnya apa sih arti tongue di situ? Ya, apa arti lidah di situ? Ya artinya bahasa sebenarnya begitu. Karena kata tongue atau glosa ya, ini dari kata glosa ya. Glosa itu artinya lidah. Nah, dan glosa bisa juga dipakai artinya bahasa memang. Ya, seperti dalam bahasa Inggris, kata tongue bisa berarti bahasa juga. Mother tongue, native tongue, the English tongue. Ya. Jadi tongue bisa artinya bahasa. Jadi dan tongues di situ, coba ya kita lihat. Sebentar. Coba saya tampilkan dulu deh ininya. Alkitabnya. Oke. Ya, misalnya 1 Korintus 12 ayat 10 ya. Ya, dikatakan di sini, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, pada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Lanjut saja di sini. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh di sini ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya to another diverse kinds of tongues ya. Jadi bermacam-macam, gene itu macam ya, atau jenis, macam atau jenis. Gloson di sini. Nah, gloson itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari glosa. Jadi bermacam-macam lidah. Ya, jadi bukan hanya satu lidah, tapi macam-macam lidah, macam-macam lidah-lidah. Makanya dalam bahasa Inggris dia tongues, jadi ada s ya, ada penanda jamak di sini. Dan ini mengindikasikan kepada kita bahwa sebenarnya yang paling tepat itu adalah bahkan kita bilang bukan karunia bahasa lidah bahkan. Karena lidahnya jamak, yaitu lidah-lidah. Dan lidah-lidah di sini sebenarnya paling tepat diterjemahkan bahasa-bahasa begitu. Makanya dalam
Alkitab yang sedang saya kerjakan, ya terjemahan, saya akhirnya menerjemahkannya dengan istilah ini, karunia berbicara dalam bahasa-bahasa. Ya, karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa. Maka sekali kita melihatnya dan sekali kita membacanya, langsung jelas gitu. Apa sih karunia ini? Ya jelas. Kalau kita pakai istilah bahasa roh itu nggak jelas. Apa sih maksudnya bahasa roh itu? Kalau kita pakai istilah bahasa lidah itu masih bisa. Saya tidak katakan salah ya, karena memang ada kata lidah di situ. Tapi juga masih belum 100% jelas gitu. Apa sih karunia ini? Ya, karunia berbahasa lidah. Namun kalau kita terjemahkan sesuai dengan artinya, ya, karunia untuk berbicara dengan bahasa-bahasa. Ya. Jadi itu menjadi jelas apa maksud dari karunia tersebut. Oke, dan kita lanjut lagi. Dua. Ya, benar ya, ada komentar dari Pak Ronald bahwa di ayat selanjutnya orang Yahudi sekitar tempat tersebut heran-heran dengan murid-murid yang bisa bicara bahasa Yunani dan bahasa lain. Ya, itu yang di Kisah Rasul pasal 2 ya, benar. Pak Senli, kalau terjemahan Alkitab haruskah sama dalam bahasa Yunani? Nanti ada penambahan. Maksudnya apa Pak Senli? Kalau terjemahkan Alkitab haruskah sama dalam bahasa Yunani? Maksudnya apa ya? Kalau kita menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan itu kan berarti kan alih bahasa, ya, dari satu bahasa ke bahasa lain. Aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, kita terjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam kasus ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia misalnya, kan? Dan kita berusaha untuk menerjemahkan setepat mungkin tentunya ya, sesuai dengan ini bahasa aslinya gitu. Atau apa yang dimaksud pertanyaannya? Saya masih kurang jelas. Maksudnya kalau kata dalam Yunani lalu ke Indonesia kan harus sama kata dari Yunani tanpa ada penambahan. Ya itu yang kita usahakan. Itu yang kita usahakan, di mana kita mengusahakan secepat mungkin ya. Tetapi kita harus paham memang bahwa bahasa-bahasa di dunia itu tidak 100% sama semua begitu. Artinya ya, tentu tidak sama, tapi maksudnya begini, konsep di satu bahasa dengan konsep di bahasa lain itu tidak 100% koresponden. Ya, sehingga kadang-kadang dalam menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, kadang-kadang diperlukan memang penambahan kata-kata tertentu gitu ya. Namun nah ini yang saya suka, dan kita akan coba tiru ya, KJV ya, kalau Anda perhatikan di KJV. Kalau misalnya KJV merasa perlu untuk menambahkan suatu kata yang tidak ada dalam bahasa aslinya, namun dia merasa perlu menambahkannya untuk membuat lebih jelas, di KJV itu dia akan buat dalam bentuk italics seperti ini. Misalnya contoh ya, di ayat 10 di sini Anda bisa lihat to another diverse kinds of tongues. Nah, Anda perhatikan kata diverse di sini dia agak spesial, dia buat italics. Maksudnya kata diverse di sini ini sebenarnya tidak ada di bahasa aslinya, tetapi ditambahkan untuk membuat lebih jelas atau membuat kalimatnya lebih mulus begitu. Ya, jadi kadang-kadang dalam menerjemahkan memang perlu ada kata-kata tambahan, karena grammar dari satu bahasa ke bahasa lain juga berbeda. Begitu. Misalnya lagi ya, ayat 12 nih. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. Nah, perhatikan kata is-nya di italics ya. Karena tidak ada dalam bahasa aslinya, karena di bahasa aslinya di sini hoto, demikianlah, hoto itu so ya. Also kai, so also Christ, ho Christos ya.
demikian juga Kristus. Um, di bahasa Indonesianya gimana? Ya, demikian pula Kristus, nggak masalah. Tetapi dalam bahasa Inggris, so also Christ itu kurang lengkap. Dia perlu ada verb. Dia perlu ada verb yang di bahasa Yunani tidak perlu. Makanya ditambahkan to be verbnya yaitu is. Tapi karena ini tidak ada dalam bahasa asli, oleh KJV dikasih italics gitu. Oke, jadi ya itu sedikit nih ya, sedikit intermezzo mengenai penerjemahan gitu. Ya, apakah termasuk penambahan firman Tuhan ya seperti di KJV? Ya kita bilang tidak karena uh, apa? Memang masih sesuai dengan maksud kalimat itu. Gitu. Cuman sesuai dengan maksud kalimatnya dan itu pun ya dikasih apa? Dikasih italics begitu ya untuk memberitahu kepada orang bahwa ini adalah untuk mempermulus saja begitu ya untuk menyesuaikan dengan grammar bahasa yang dituju begitu. Nah, ada nggak terjemahan yang menambah-nambahi? Ya ada. Ya contohnya yaitu bahasa roh itu tadi ya. Kita bilang apa justifikasinya, apa pembenarannya dia memakai atau menambahkan kata roh di situ, ya kan? Ya, Ibu Purba berkata Kisah Rasul 2 dan 1 Korintus 12 sudah dicatat minggu lalu. Benar, Bu. Saya merangkumkan saja di sini ya. Walaupun merangkumkan jadinya lama juga gitu. Oke, kita berlanjut ya supaya nggak kelamaan. Oke. Yang terakhir apa ini? Ya. Kemudian kita melihat lagi di sini apalagi ya yang kita rangkumkan minggu lalu bahwa tidak ya semua orang mendapatkan karunia yang sama. Ya tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama. Dan ini saya tidak persis seperti yang kita ngomong minggu lalu ya. Saya hanya merangkumkan saja. Jadi mungkin poin-poinnya kalau agak sedikit beda dengan yang minggu lalu nggak masalah. Yang penting intinya sama sih, gitu. Tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama karena kita sudah lihat di teksnya dikatakan Tuhan memberikan kepada masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini. Bahkan itu tujuannya adalah karena dalam satu tubuh itu anggotanya beda-beda. Nggak mungkin semua fungsinya sama, gitu ya. Tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama. Dan sebagai kesimpulan ya tidak semua orang percaya mendapat karunia bahasa lidah ya. Nah ini sangat bertentangan dengan posisi ya banyak kelompok Pentakosta karismatik hari ini yang mendorong semua jemaatnya kalau bisa untuk dapat karunia bahasa lidah ya. Seperti yang dilakukan oleh Parham yang tadi kita bahas ya, bagaimana dia mendorong bahwa kamu harus mencoba mendapat karunia mendapat baptisan Roh Kudus, dan kalau dapat baptisan Roh Kudus pasti berbahasa lidah dan sebagainya. Oke, jadi nah ini ada pertanyaan bagus dari Pak Sunario ya. Apakah istilah glossolalia sama dengan xenoglossia? Ya. Dan ini ada sedikit saya bahas di buku saya yang memang sekarang sedang habis stok, belum saya perbaharui dan saya cetak lagi, yaitu saya pernah menulis buku judulnya Glossolalia ya. Dan ini coba saya tuliskannya. Jadi apa beda glossolalia ya dengan xenoglossia? Dan begini, jadi glossolalia ya itu adalah ini ya, intinya begini, ini adalah istilah sekuler ya. Glossolalia dan xenoglossia adalah istilah yang akhirnya dipakai ya, memang gini ya. Dipakaikan ya. Dan glossolalia
akhirnya dijadikan fenomena bahasa, fenomena, ya saya pakai istilah Inggris saja deh, speaking in tongues, ya, karena glosso kan tadi tongue, lalia berbicara, fenomena speaking in tongues dalam kalangan karismatik, ya. Dalam kalangan karismatik. Nah, karena kelompok karismatik speaking in tongues-nya ngaco, yaitu dia bukan benar-benar bahasa, melainkan tidak sentrudu, ya istilahnya, ini ngalor ngidul sana sini begitu. Karena itu yang dominan terjadi di kelompok Pantekosta karismatik, maka akhirnya dari segi dunia atau orang sekuler memahami glossolalia itu seperti itu begitu. Ya, kalau glossolalia itu tuh seperti yang di karismatik itulah glossolalia begitu. Padahal sebenarnya salah, kita bilang sebenarnya salah ya. Karena itu bukan benar-benar berbicara dalam, bukanlah speaking in tongues yang sejati begitu, bukanlah karunia bahasa lidah yang sejati. Kita bilang itu adalah penipuannya begitu. Sedangkan xenoglossia, ya, dari kata xenos, ya, xenos itu artinya asing. Ya. Jadi ini adalah tiba-tiba berbicara dalam bahasa asing, ya, yang belum pernah dipelajari sebelumnya gitu. Nah, kita bilang justru inilah karunia bahasa lidah yang sebenarnya, kita bilang yang ada dalam Alkitab gitu ya. Jadi kita bilang ya, Alkitab sebenarnya mengajarkan ya, karunia itu adalah berbicara dalam bahasa asing. Bicara dalam bahasa asing yang akhirnya diistilahkan xenoglossia atau xenolalia ya. Diistilahkan xenoglossia. Jadi kenapa bisa akhirnya dimunculkan istilah baru xenoglossia? Karena kalangan yang paling getol katanya berbicara dalam bahasa roh yang glossolalia itu kebanyakannya ngaco gitu. Bukan kebanyakan, malah semuanya ngaco ya. Dan karena ngaco begitu akhirnya diidentikan oleh orang sekuler atau orang luar bahwa glossolalia itu yang seperti yang di karismatik itu. Padahal kalau kita mendefinisikan glossolalia ya seperti xenoglossia sebenarnya yang aslinya begitu. Ya, paham ya kira-kira ya. Jadi memang membingungkan membingungkan karena glossolalia itu kan istilah yang alkitabiah mestinya karena berbicara dengan lidah, glossolalia ya. Tapi kenapa malah jadi xenoglossia, suatu istilah yang nggak ada dalam Alkitab ya. Nah, kita bilang bahwa itu adalah karena istilah glossolalia sudah diidentikan dengan apa yang terjadi di kalangan karismatik Pantekosta. Oke, lanjut lagi. Kemudian di 1 Korintus 13 kita mendapatkan bahwa karunia rohani tidaklah sepenting kasih ya. Dan karunia rohani tidaklah setahan kasih ya, melainkan akan berakhir duluan. Kita bilang karunia yang berhubungan dengan pewahyuan ya, berakhir ketika yang sempurna tiba ya. Dan kita sudah bahas ini minggu lalu ya. Ketika yang sempurna tiba, yaitu Alkitab, kanon yang lengkap. Karena kata sempurna di sini bisa juga berarti lengkap ya. Sempurna bisa berarti lengkap. Oke, jadi ya kita sudah sampai di sini. Nah,
hari ini kita ingin fokus di ini, di 1 Korintus 14 sebenarnya. Ini adalah perikop selanjutnya yang banyak bicara mengenai bahasa lidah. Ya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, mungkin sebelumnya kita akan break sebentar sebelum kita masuk ke 1 Korintus 14. Ya, mungkin ada yang perlu minum. Saya sendiri mau minum sebentar. Kita ketemu lagi dalam sekitar 3 sampai 5 menit. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Pak Ori minta menampilkan whiteboard sebelumnya. Oke ya. Baik, dan kita mau lanjut lagi. Coba kita sekarang lihat di 1 Korintus pasal 14. Oke, sudah muncul ya. Nah, berlanjut dari pasal 13, karena pasal 13 itu tadi mengajarkan bahwa paling utama adalah kasih. Kasih lebih penting daripada karunia-karunia rohani, lebih penting daripada bahasa lidah yang jelas, gitu. Dan kasih lebih tahan, mana bahasa-bahasa lidah, nubuat akan berakhir, tapi kasih akan terus. Dan sehingga di ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi kita disuruh mengejar kasih, ya. Jadi itu lebih utama. Dan memang kita tetap mengusahakan karunia-karunia rohani, ya. Dan kita sudah pernah bahas bahwa Alkitab ada menyinggung, ya, 15 karunia rohani yang ada disebut dalam Alkitab. Dan rupanya yang paling dikejar oleh jemaat Korintus adalah bahasa lidah. Itu yang paling mereka kejar, gitu. Dan ini mirip dengan karismatik Pantekosta hari ini, ya, mirip. Tapi Paulus mengatakan salah. Ya, mestinya yang kamu kejar nomor 1 itu kasih. Ya. Dan karena mereka begini, mereka saking ada perpecahan di jemaat itu, dan mereka bikin kelompok-kelompok. Akhirnya karunia rohani ini menjadi kayak ajang menyombongkan diri dan bersaing. Ya, dan artinya tidak saling mengasihi lagi, gitu. Ingin saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Paulus bilang salah itu. Kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Sebenarnya lebih tepat rohani, ya. Dan sebenarnya kata karunia nggak ada di sini. Memperoleh yang rohani-rohani, gitu istilahnya, ya. Makanya dalam KJV spiritual gifts-nya dalam italics, ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, ini sering disalah tafsirkan oleh banyak orang, sehingga mereka berkata, loh, kita harus mencari karunia bernubuat, mencari karunia bernubuat, gitu. Namun ingat bahwa ketika perintah ini diberikan oleh Paulus atau anjuran ini diberikan, nubuat memang belum berhenti, karena yang sempurna itu belum datang, ya, yang sempurna belum datang. Dan karena yang sempurna belum datang, maka karunia bernubuat masih ada, dan selama itu masih ada, ya perlu dikejar, begitu, ya. Nah, ini karunia sangat penting waktu itu, ya, karena Anda bisa bayangkan, kalau kita hari ini berjemaat, yang paling utama apa? Khotbah, kita bilang kan, itu yang paling utama kalau kita berjemaat hari ini. Ya, mungkin hal-hal lain ada bagusnya, tapi itu bukan utama. Misalnya nyanyi penting, tapi bukan utama, gitu. Apalagi ya misalnya ada salam-salaman dan lain sebagainya, tentu bagus juga, tapi bukan utama, ya. Apalagi di pandemi sekarang kita nggak salam-salaman lagi. Yang utamanya adalah membahas firman Tuhan. Nah, di zaman itu
belum ada Alkitab begitu. Ya. PL sudah ada, tapi PL pun bentuknya gulungan-gulungan, adanya di bait suci, di sinagog. Ya, jarang ada orang yang bisa pegang di tangan. Ya. Perjanjian baru belum ada, masih sedang ditulis kebanyakannya. Jadi mau ngapain kalau berjemaat? Gitu. Nah, makanya di abad pertama karunia bernubuat itu sangat penting. Karena ketika dalam pertemuan jemaat itulah ada orang yang bernubuat, maksudnya di situ adalah bernubuat itu apa? Bernubuat itu intinya Tuhan kasih tahu dia mau ngomong apa. Ya. Tuhan kasih tahu dia mau ngomong apa, dan isinya adalah sebenarnya mirip dengan apa yang ada di Alkitab kita hari ini. Mungkin ada orang yang hari itu bernubuat, Tuhan kasih kira-kira isinya mirip-mirip seperti Efesus pasal 1 misalnya. Nah, lalu itu menjadi bahan penguatan. Ya, minggu depan ada lagi Tuhan kasih isinya mirip-mirip 1 Tesalonika pasal 4 misalnya tentang pengangkatan. Ya. Jadi jemaat mula-mula sangat membutuhkan dan sangat mengandalkan karunia untuk bernubuat. Oleh karena itu ini karunia yang perlu dikejar, ya, perlu diusahakan gitu ya. Nah, jadi nubuat menurut Paulus jauh lebih bagus, jauh lebih penting daripada bahasa lidah waktu itu. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Dan sekali lagi, saya tidak pernah setiap kali baca istilah bahasa roh itu kayak merinding sedikit gitu ya. Nggak ada mesti istilah bahasa roh. Nah, dalam bahasa aslinya kan hogar lalon glose. Lalon glose. Ini yang tadi kita bilang glosso lalia. Ya, glosso lalia. Lalia itu dari lalon, lalia itu berbicara. Glossa, glose itu adalah lidah. Ya, jadi perhatikan, siapa yang berbicara dalam bahasa sebenarnya? Tang itu bahasa. Siapa yang berbicara dalam bahasa? Nah, KJV ya menambahkan suatu kata yang dikasih ini ya di italics, in an unknown tongue, dalam bahasa yang tidak dikenal. Ya, bahasa yang tidak dikenal, karena memang kita dapatkan karunia ini adalah bukan bicara bahasa kita. Misalnya saya orang Indonesia, saya ngomong bahasa Indonesia gitu. Ya tentu bukan itu karunianya, melainkan suatu bahasa yang lain, yang tadinya saya tidak tahu kan. Nah, ini makanya dikasih unknown tongue. Jadi ini penambahan yang bagus ya, penambahan. Jadi dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa, mestinya bahasa lain, mestinya ya, bahasa lain, bahasa yang tidak dikenal oleh dia dan juga oleh ini jemaatnya misalnya, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kadang-kadang ayat ini disalah tafsirkan oleh kelompok Pentakosta karismatik. Dia bilang, tuh lihat, nggak ada seorang pun mengerti bahasanya. Ya. Oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi memang bahasa lidah itu tidak bisa dimengerti katanya. Jadi ini salah satu argumen mereka ya. Tetapi kita bilang ini salah kaprah. Salah kaprah kenapa? Paulus bukan sedang memuji atau mengatakan bahasa lidah itu seperti apa ya, karunia bahasa lidah itu seperti apa, melainkan dia sedang mendeskripsikan apa yang terjadi di Korintus. Dia mendeskripsikan apa yang terjadi di Korintus, bahwa di Korintus terjadi penyalahgunaan dari karunia ini ya. Dan ini akan terlihat jelas dari ayat selanjutnya. Misalnya ayat 3, tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan lidah atau dengan bahasa yang lain, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dan ini semua adalah dalam Paulus mendeskripsikan apa yang terjadi di Korintus di sini, dan dia mengatakannya secara sarkastik bahwa ini loh yang terjadi, kalian malah membangun diri sendiri. Ya. Tapi bukan ini pengajaran Paulus bahwa bahasa lidah itu memang untuk membangun diri sendiri, bukan. Ya. Mengapa kita tahu itu? Karena
Kalau kita kembali ke 1 Korintus 12 ya, ayat 7, kita melihat tujuan dari bahasa lidah itu apa. Tujuan dari bahasa lidah, kita kembali ke 1 Korintus 12 ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Di sini ya. Untuk kepentingan bersama. Jadi tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia rohani ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat. Ya, sangat jelas sekali. Jadi apa maksudnya di 1 Korintus 14 ayat 4? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Yang Paulus maksudkan di sini bukan memuji mereka. Yang Paulus maksudkan di sini adalah justru mencela mereka, bahwa karena kamu menyalahgunakan karunia ini, efeknya akhirnya cuman kamu sendiri yang dibangun. Itu cuman kamu sendiri yang mendapat manfaat. Nah, ini menjadi jelas kalau kita baca terus ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lain, ya, atau bahasa lidah, berkata-kata dengan lidah yang lain gitu. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lain, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun, ya. Nah, lanjut lagi. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa lain, apakah gunanya itu bagimu? Nah, jadi nggak ada gunanya kembali. Cuma yang mendapat manfaat cuma yang ngomong doang. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat yang tidak berjiwa tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan menyiapkan diri untuk berperang? Ini semua adalah ilustrasi, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti arti atau suara yang dimainkan oleh kecapi, seruling atau nafiri itu nggak jelas, ya tidak ada informasi yang disampaikan, maksudnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada informasi yang disampaikan, bagaimana orang bisa tahu apa-apa? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa lain. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi dari sini kita mendapatkan, ya, kita bisa ingat bahwa konteks adalah sangat penting untuk menafsirkan Alkitab. Dari sini kita tahu bahwa ketika Paulus ngomong di ayat 4 tadi, siapa berkata-kata dengan bahasa lain, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat yang membangun jemaat? Ini bukan dikatakan sebagai suatu sebagai suatu bahwa ini benernya seperti ini gitu, bukan. Ya, ini ayat 4 ini bukan menyatakan Paulus tentang bahasa lidah. Paulus bukan ingin ngomong, kamu yang bahasa lidah, kamu bangunlah diri kamu sendiri gitu. Dan kamu yang bernubuat, bangunlah jemaat. Bukan itu. Itu kesimpulan yang salah. Ayat 4 ini diberikan sebagai teguran. Ya, sebagai teguran. Karena kalian menyalahgunakan karunia bahasa lain ini, maka ketika kamu menggunakannya dengan salah ini, yang kamu bangun cuma diri kamu sendiri. Tidak sampai membangun jemaat, padahal mestinya membangun jemaat juga. Dan itu kita dapatkan, ya, dari ayat selanjutnya, di mana Paulus menekankan bahwa kalau kamu tidak pakai kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Ya, mestinya orang lain bisa ngerti gitu. Ayat 10, ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang punya bunyi yang tidak berarti. Jadi sebenarnya yang diomongkan dengan bahasa lain itu semua ada artinya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasanya, ya kita nggak ngerti artinya apa gitu. Makanya dia 11, tapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, ya. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi ini sangat jelas sekali. Semua
karunia rohani yang Tuhan berikan itu sebenarnya adalah untuk membangun jemaat. Ya, sekali lagi, semua karunia rohani yang Tuhan berikan sebenarnya adalah untuk membangun jemaat. Ya, apakah itu karunia bernubuat, karunia bahasa lidah, karunia mengajar, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya apa? Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa lain, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya atau menerjemahkannya. Gitu ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lain, maka doa rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak. Nah, di sini akal budiku tidak, ini ya, bukan tidak turut berdoa, akal budiku tidak, sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Akarpos, karpos itu ini ya, karpos itu buah, karpos berarti tidak berbuah. Jadi dalam KJV, my understanding is unfruitful, sebenarnya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dan di sini Paulus kembali memberikan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dan mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Oke, sebelum terlalu jauh, kita simpulkan dulu. Oke, saya dari tadi ada beberapa ini ya. Suaranya bermasalah. Masih bermasalahkah sampai sekarang? Moga-moga tidak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Andi. Mengulang yang minggu lalu, apa perbedaan mendasar kata Yunani dorea dan karismata? Karismata. Karena dorea sering dipakai alasan bagi mereka membenarkan bahwa tanda seorang sudah dibaptis adalah bahasa lidah. Jadi berbeda dengan di 1 Korintus. Mereka sangat keras kepala mengenai kata dorea. Jadi kita bilang kata dorea itu artinya pemberian atau hadiah sebenarnya. Ya, jadi itu kan muncul di ini ya. Coba kita beralih sebentar. Muncul di Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, di mana dikatakan ini ada kata dorea, sini ya, dorea. Dan dorea tadi saya katakan artinya hadiah atau pemberian. Dalam bahasa Inggris gift. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia atau pemberian, hadiah Roh Kudus, ya. Dan kita bilang ini nggak ada hubungannya dengan bahasa lidah, nggak ada hubungan dengan bahasa lidah. Karena apa? Karunia Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah diberikan pada orang yang bertobat. Jadi ini adalah karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi apa itu karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan keselamatan? Justru kita bilang kata dorea di sini mengacu kepada Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tidak ada hubungan dengan bahasa lidah sebenarnya, ya. Dan memang di ayat ini tidak dihubungkan dengan bahasa lidah. Jadi karunia Roh Kudus maksudnya adalah kita mendapatkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita ketika kita diselamatkan. Dan bukti bahwa ini nggak ada hubungan dengan bahasa lidah adalah tadi kalau kita baca di 1 Korintus 12, bahasa lidah itu bukan untuk semua orang percaya. Ya, itu kan karunia pelayanan rohani, karunia rohani, ya. Dan itu tiap-tiap orang punya karunia yang beda-beda. Ya, tetapi yang dorea di sini, dorea di pasal 2 ayat 38 ini dijanjikan kepada semua orang yang bertobat. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis. Jadi orang yang bertobat diselamatkan, mendapatkan karunia dorea Roh Kudus ini. Jadi dorea Roh Kudus ini bicara mengenai Roh Kudus diam dalam hati, yaitu itu terjadi pada semua orang yang percaya. Nah, ini beda dengan bahasa lidah, karena bahasa lidah tidak semua orang percaya dapat. Jadi beda total, sama sekali beda, ya. Oke, dan ya kita bilang kata karismata. Coba ya. Saya ini
Nah, oke. Dan kata karisma memang muncul di berbagai tempat ya. 1 Korintus 12 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 9. Nah, lihat ya. Kita melihat bahwa karisma di sini ya 1 Korintus 12 ayat 4 ya. Ada berbagai-bagai karunia tapi satu roh. Jadi tiap-tiap orang bisa punya karisma yang beda-beda ya. Ini karunia rohani ya. Tetapi Dorea itu berbicara mengenai Roh Kudus tinggal dalam orang percaya. Oke ya. Baik. Dari tadi saya nggak munculkan Alkitabnya ya. Sorry. Saya kira Alkitabnya muncul. Ini saya munculkan deh. Ini sudah muncul belum? Oke. Ini Kisah Rasul 2:38 ya. Bertobatlah, hendaklah kau masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang mereka bilang Dorea ini kan, the gift. Dorea, the gift of the Holy Spirit. Dan ini berhubungan dengan masalah keselamatan. Dijanjikan kepada semua orang yang diselamatkan bertobat. Jadi ini bukan bicara mengenai kayak karunia bahasa lidah dan lain sebagainya. Ini bicara mengenai Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Ya. Dan yang karisma tadi itu, nah ini karisma tadi. Nah, ini karisma ya, salah satu contoh karisma 1 Korintus 12 ayat 4 ya, ada karisma 1 Korintus 12 ayat 9 karisma. Jadi karisma ini bicara mengenai itu karunia-karunia rohani yang berhubungan dengan pelayanan itu tadi. Ya. Nah, itu beda-beda dan tiap-tiap orang punya karunia yang beda-beda. Oke. Nah, tapi kembali ke 1 Korintus pasal 14. Kembali ke 1 Korintus pasal 14. Apa beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya, dari yang sedikit yang kita baca tadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi? Kita bisa menyimpulkan misalnya satu kita bilang ya, karunia bahasa lain ya. Karunia bahasa lain Tuhan berikan juga untuk membangun jemaat, juga untuk membangun jemaat ya. Jadi atau kita bilang gini ya, semua karunia rohani adalah untuk membangun jemaat ya, termasuk karunia bahasa lain ya. Sehingga ketika disalahgunakan di jemaat Korintus, efeknya adalah jemaat tidak paham dan hanya yang bersangkutan yang dibangun. Jadi ya ini yang kita dapatkan ya. Nah, kemudian apalagi kita melihat karunia bernubuat ya, dan bahasa lidah masih ada pada waktu itu. Ya, kapan waktu itu? Yaitu sekitar tahun ditulisnya Korintus itu sekitar 50-an Masehi. Ya. Sehingga memang diperlukan. Ya, masih ada, oleh karena itu ada perintah untuk mengejar, gitu ya, mengejar. Dan kita lihat ya,
karunia bahasa lidah, ya, karunia bahasa lidah yang diterjemahkan menjadi sama dengan, atau kita bilang ya, ini ya, karunia bernubuat dan bahasa lidah masih ada pada utusan yang memang diperlukan. Paulus lebih mendorong jemaat untuk mengejar karunia bernubuat daripada bahasa lain, karunia bahasa lain, ya. Tetapi jika karunia bahasa lain diterjemahkan, ia memiliki nilai yang sama dengan karunia bernubuat. Sehingga kesimpulan kita, karunia bahasa lain atau bahasa lidah ya, adalah bagian dari pewahyuan sama dengan nubuat. Oke, nah coba kita lihat ini dulu. Oke, nah ini bisa kita lihat di ayat yang kelima misalnya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lain, ya. Tetapi lebih daripada itu, supaya kalian bernubuat. Okay? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lain. Ya, jadi dalam bahasa Inggris jelas, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya atau menerjemahkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi Paulus dengan tegas dia lebih suka orang bernubuat daripada berbahasa lidah, karena lebih baik, lebih berharga. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Jadi kalau orang itu menerjemahkannya, jadi kalau ada karunia bahasa lidah diterjemahkan, dia menjadi sama nilainya dengan nubuat. Sama nilainya dengan nubuat. Nah, ini berarti bahwa isi dari bahasa lidah itu sebenarnya adalah nubuat juga, begitu. Ya. Isi dari bahasa lidah adalah nubuat. Sehingga kalau dia diterjemahkan, dia menjadi sama nilainya dengan nubuat. Gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Karena banyak orang berkata, kenapa kalau misalnya Alkitab selesai, bahasa lidah harus selesai juga? Ya, karena bahasa lidah adalah nubuat sebenarnya. Bahasa lidah adalah nubuat, tetapi dalam bahasa yang lain. Dan itu bisa kita tambahkan di sini, bahwa kita bilang isi dari dalam tanda kutip bahasa lidah ya, adalah nubuat, ya, tetapi dalam bahasa lain. Ya. Isi dari bahasa lidah adalah nubuat tapi dalam bahasa lain. Sehingga Paulus bilang, ya lebih baik kamu bernubuat, orang ngerti, daripada kamu bahasa lidah orang nggak ngerti. Kecuali kalau kamu terjemahkan, gitu. Kalau kamu terjemahkan, oke, jadi sama. Nah, pertanyaannya adalah, kalau gitu kenapa harus ada karunia berbahasa lidah? Ya. Kenapa harus ada karunia bahasa lidah? Kenapa nggak nubuat aja semua? Ya, ngapain perlu pakai bahasa lain? Ya, kemudian diterjemahkan lagi, begitu. Nah, jadi menarik, dan jawabannya ini ada juga di 1 Korintus 14. Tadi kita sudah sampai di ayat 18. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa lain lebih daripada kamu semua.
Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa lain. Saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Oke, jadi jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kalau anak-anak itu apa? Anak-anak itu kan dia egois. Dia pokoknya dia maunya untuk diri dia sendiri. Dia maunya keren-kerenan. Ya. Tapi Paulus bilang jangan seperti anak-anak. Ya, jadilah seperti orang dewasa. Pikirkanlah apa yang diperlukan jemaat. Gitu. Nah, lalu kalau begitu pertanyaannya, apa sih sebenarnya tujuan bahasa lidah? Kenapa nggak pakai nubuat aja semua? Nah, ini di 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, ya, perhatikan bahasa lain kan, dan oleh mulut orang-orang asing, okay. Jadi kalau dalam bahasa ini ya, bahasa Yunani ini heteroglossois, ya, heteroglossois. Aku akan berbicara pada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa lain adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Ya. Nah, ini satu perikop yang tidak bisa dipahami oleh orang Pantekosta karismatik, dan mereka bingung menjelaskannya. Saya ada membaca satu komentari ditulis oleh Guzik ya. Guzik ini seorang Pantekosta karismatik, dan sebenarnya komentari dia bagus dalam banyak hal. Cuman ketika dia sampai ke ayat ini, ya, ayat 22 di sini, karunia bahasa lidah tanda bukan untuk orang beriman tapi untuk orang tidak beriman. Dia bilang dalam komentarinya, ini salah satu ayat yang paling sulit dalam Alkitab, katanya, paling sulit. Ya, sulit karena tidak cocok dengan teologi dia. Begitu sebenarnya bagi kita ini bukan ayat yang sulit, ini ayat yang sangat masuk akal. Gitu. Jadi ini menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari karunia bahasa lidah, gitu kan? Apa tujuan karunia bahasa lidah? Sedangkan di dalam jemaat pun Paulus ingin bahasa lidah itu diterjemahkan dulu, ya, maka orang bisa ngerti. Kalau gitu ngapain pakai bahasa lain? Langsung aja bahasanya, gitu. Ngapain pakai bahasa lain terus diterjemahkan? Nah, jawabannya adalah karena ini adalah tanda, ya, tanda. Jadi ada sesuatu yang ajaib di situ kan? Ada sesuatu hal yang ajaib, di mana tadinya saya nggak bisa ngomong satu bahasa, tiba-tiba ngomong bahasa lain. Jadi ini fungsinya adalah tanda. Tanda tapi bukan untuk orang percaya, melainkan untuk orang yang tidak percaya. Dan siapa orang tidak percaya dimaksud? Nah, ini diperjelas di 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang asing aku bicara pada bangsa ini. Siapa bangsa ini? Bangsa ini adalah Israel, dan ayat ini mengutip dari Yesaya sebenarnya. Coba kita buka di dalam mana ini? Yesaya 28. Ya. Oke, saya tuliskan Yesaya 28 ayat 11. Dan Yesaya bernubuat di sini. Dan Yesaya bernubuat apa? Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang yang berbahasa asing akan berbicara pada bangsa ini, dia yang telah berfirman kepada mereka bla 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 bla. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesaya di sini? Yang dimaksud oleh Yesaya adalah, kalau kita baca seluruh konteksnya, kalau kita baca ya apa yang dituliskan oleh Yesaya, dia sedang memperingatkan Israel bahwa kalau mereka tidak mau taat dan berpaling kepada Tuhan, ketika Tuhan mengirim nabi-nabi kepada mereka, mengajak mereka bertobat, mereka nggak mau dengar, gitu. Padahal ini nabi-nabi mereka sendiri pakai bahasa yang mereka paham, bahasa Ibrani. Maka Tuhan bilang dia akan pakai cara yang lebih ekstrim, gitu, yaitu dengan orang-orang yang pakai bahasa lain. Ya. Maksudnya adalah Tuhan akan memakai bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan Israel, bahkan membuang mereka.
Dan dari situ baru mereka paham, oh begitu kan. Nah, karena udah dikirim nabi segala macam, sampai mungkin bahasa ininya udah gondok lah begitu ya, udah Tuhan udah marah gitu, udah capek gitu ngomong pakai bahasa Ibrani, bahasa mereka sendiri gitu kan. Mereka nggak mau menanggapin. Oke, sekarang pakai penghukuman, ya, maksudnya pakai bangsa lain, mengalahkan mereka, pakai bahasa-bahasa lain, bicara kepada mereka, baru mereka akan paham. Oh, ternyata ya kita sudah berdosa sama Tuhan. Jadi ini adalah untuk Israel. Dan kembali ke di 1 Korintus 14 di sini ayat 21, dalam hukum Taurat tertulis ya, Yesaya masuk, hukum Taurat ini maksudnya PL semuanya, oleh orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku bicara pada masa ini. Ini adalah Israel. Jadi ketika dikatakan ayat 22, karena itu karunia bahasa lidah atau bahasa lain adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman di sini secara spesifik yang dimaksud bukan orang tidak beriman pada umumnya, tapi orang tidak beriman yang dimaksud sini adalah orang Yahudi secara spesifik. Ya. Jadi karunia berbahasa lain terutama adalah tanda untuk orang Yahudi. Dan ini cocok, konsisten dengan apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2, karena di situ orang Yahudi yang berkumpul. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu orang Yahudi tentang penghakiman, sama seperti di Yesaya. Penghakiman bahwa karena mereka menolak Mesias mereka, maka Tuhan tidak lagi berurusan eksklusif dengan Ibrani sebagaimana dengan orang Yahudi, dengan Israel sebagaimana di Perjanjian Lama, tapi Tuhan sekarang beroperasi menggunakan orang-orang bangsa-bangsa lain, yaitu eklesia, yaitu jemaatnya. Karena jemaat Tuhan tidak dibatasi oleh suku, bahasa dan lain sebagainya, melainkan Tuhan pakai semua jenis orang, semua jenis bahasa. Dan oleh karena itulah karunia berbahasa lain adalah sarana yang sangat tepat untuk memberikan pesan penghakiman ini kepada bangsa Yahudi. Tanda kepada mereka bahwa sekarang Tuhan tidak lagi eksklusif pakai orang-orang Yahudi. Karena ingat, salah satu pertempuran teologi di abad pertama waktu itu kan apa? Banyak yang masih bertanya malah, kalau kamu jadi Kristen apakah kamu harus masuk Yahudi atau tidak? Kalau kamu jadi Kristen kamu harus disunat atau tidak? Harus masuk Yahudi atau enggak? Dan banyak di antara orang Yahudi yang sudah percaya Yesus masih mengira bahwa kalau masuk Kristen harus sama dengan masuk Yahudi gitu. Adalah Paulus dengan teman-temannya yang berjuang secara teologis mengatakan tidak, Anda tidak perlu menjadi Yahudi untuk diselamatkan. Dan orang Yahudi perlu suatu tanda, apalagi yang belum percaya kan, perlu tanda bahwa memang Tuhan sudah tidak eksklusif lagi pakai orang Yahudi. Dan itulah tujuan dari karunia bahasa lidah ini, gitu kan. Karena kalau memang tujuannya hanya untuk menguatkan jemaat, yang nggak perlu bahasa lidah, langsung bernubuat saja. Nah, tapi di sini ada tugas ganda, dia mau menguatkan jemaat, diterjemahkan, tapi dia juga mau menjadi tanda untuk orang Yahudi. Oke, jadi nah ayat 20 ini ya, atau coba kita. Oke, ada pertanyaan dari saudara Alyong. Cuman dianya sendiri masih keluar ya, nanti deh saya baru jawab. Oke, pertama saya tuliskan dulu 5. Karunia bahasa lain memiliki tujuan utama sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman. Secara spesifik orang Yahudi di sini. Cocok dengan kutipan dari Yesaya. Ya. Ini adalah tanda bagi orang Yahudi bahwa Tuhan tidak lagi di zaman PL ini eksklusif menggunakan Israel sebagai TPDK.
melainkan memakai eklesia, jemaatnya, ya, yang multinasional dan multibahasa. Makanya ada karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa, gitu. Oke, jadi ini adalah kesimpulan lain. Oke, ke pertanyaannya Saudara Aliong, anak-anak dalam kejahatan. Ya, maksudnya anak-anak dalam kejahatan itu justru kalau memikirkan hal yang jahat tidak usah terlalu canggih, begitu ya. Maksudnya polos-polos lah terhadap kejahatan. Ya, anak-anak kan nggak begitu ngerti kejahatan. Ya, jadi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya jangan jago dalam berbuat jahat, gitu. Ya, jangan pintar berbuat jahat. Oke, dan kita lanjut lagi. Dalam 1 Korintus pasal 14. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa lain, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila, ya? Ya, karena kok semua orang ngomongnya nggak jelas gitu, apa artinya begitu. Oke. Tapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Karena bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang menusuk, ya, lebih dalam, yang memisahkan jiwa dan roh kita. Jadi kalau yang dinyatakan adalah firman Tuhan, maka itu akan mengetuk, ya, hati orang yang tidak beriman. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu, ya, karena Tuhan bernubuat dan bisa menyingkapkan apa yang ada dalam hatinya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang persembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa lain, atau karunia untuk menerjemahkan bahasa lain. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sekali lagi, ya, ini kita temukan, ini tema ini terus diulang-ulang. Semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Jadi karunia rohani yang Tuhan berikan tujuannya adalah untuk membangun. Nah, ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa lain, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi Paulus memberikan aturan-aturan rambu-rambu yang sangat jelas, bahkan ketika waktu bahasa lidah itu masih ada. 2 sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus ada seorang lain untuk menerjemahkannya atau menafsirkannya. Oke, jadi nanti kita akan lihat, ya, ada banyak aturan di sini. Harus paling banyak 3 orang, dan nggak boleh bareng-bareng, harus seorang demi seorang. Ya iyalah, kalau misalnya di gereja tiba-tiba ada 2 orang yang khotbah sekaligus, kan jadi aneh, gitu kan? Jadi aneh. Dan harus diterjemahkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, jadi jangan ngomong kalau nggak bisa diterjemahkan. Ya, cuman boleh dalam hati, misalnya doa sama Tuhan atau lain sebagainya, ya. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Yaitu tentang nabi. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Jadi harus bergiliran juga, nabi juga harus giliran, ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ya, jadi harus bisa mengendalikan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di banyak, ya, pertemuan-pertemuan bahasa lidah atau bahasa roh, yang mereka sebut bahasa roh, di mana yang terjadi adalah kekacauan penuh. Kekacauan penuh, ya. Ya, ada yang, ya, kekacauan, ya, rame, nggak jelas ngomong apa, sampai yang lompat sana lompat sini, guling sana guling sini, ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. So, mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Nah, di sini, ya, nanti kita akan lihat. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang?
Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu adalah perintah Tuhan. Tapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa lain. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke, baik, kita ini dulu. Balik ke sini dulu, ya. Penggunaan bahasa lidah pada zaman itu kita bilang diatur dengan baik oleh firman Tuhan. Misalnya apa? Ya, A. Paling banyak berapa? 3 orang. Ya, dalam satu kali pertemuan. Ya, satu kali pertemuan jemaat. Kemudian paling banyak 3 orang dalam satu kali pertemuan. Kemudian harus dilakukan secara bergiliran. Ya, bergiliran, tidak boleh apa? Tidak boleh rame-rame sekaligus. Itu salah, ya. Harus diterjemahkan. Ya, dan tidak boleh wanita. Tidak boleh wanita. Nah, ini sangat menarik. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu dari Dr. Lawrence. Pak, bahasa roh ini kan dulu dipakai dalam jemaat. Tapi kenapa dipakai sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman, ya? Ya, karena apa yang terjadi dalam jemaat itu akan muncul juga, akan terdengar juga oleh orang di luar jemaat. Dan jemaat waktu itu bersifat open, ya, bersifat open. Makanya tadi yang di ayat-ayat 20 berapa tadi itu dikatakan kalau kalian semua berbahasa lain lalu datang orang luar, dia kira kamu gila, gitu kan? Nah, jadi jemaat bersifat open, ya, orang luar bisa datang, gitu ya. Bisa melihat, ya, apa yang terjadi di situ. Jadi karunia bahasa lidah tetap ada nilainya di situ, ya. Nah, tetapi memang benar bahwa karunia bahasa lidah ya tidak sebernilai karunia bernubuat sebenarnya. Dan ada satu hal yang saya argumentasikan di buku saya Glossolalia juga sebenarnya, bahwa sebenarnya karunia bahasa lidah tidak perlu menunggu sampai Alkitab selesai untuk berhenti. Ya, tidak harus menunggu Alkitab selesai. Kalau karunia bernubuat memang tunggu Alkitab selesai baru berhenti. Dan itu bisa kita lihat dari 1 Korintus ini. Coba saya ini kan. Saya ajak kita lihat ini. Di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ini, ya. Kan dikatakan begini. Nah, ini kita harus lihat bahasa aslinya memang mau tidak mau. Kasih tidak berkesudahan. Oke, jadi he agape odepote ekpipte. Jadi love atau charity never faileth. Nubuat akan berakhir. Nah, nubuat itu apa? Propheteai, ya, prophecies akan berakhir. Berakhir ini katar getesontai, akan diakhiri, begitu intinya, ya. Akan diakhiri. Ya. Nah, karena dia pasif, ya, bentuk pasif akan diakhiri. Kemudian glossai, bahasa-bahasa sebenarnya, ya. Pausontai. Nah, ini agak sedikit beda, ya. Kata yang dipakai untuk nubuat akan diakhiri, katar getesontai. Tapi glossai di sini, ya, pausontai, ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan, ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, katar getesetai. Katar getesetai ini sama, ya, katar getesontai dengan katar getesetai ini sama persis. Jadi
ada dua ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan dengan karunia bernubuat itu akan dihentikan. Tetapi yang glosai, yang bahasa lidah, pausontai ini akan berhenti sendiri gitu. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena begini, nubuat, tunggu Alkitab selesai dia berhenti. Tapi bahasa lidah sebenarnya tidak perlu menunggu Alkitab selesai, dia sudah berhenti sendiri gitu. Mengapa? Karena tujuan utama dari karunia bahasa lidah adalah menjadi tanda bagi orang Yahudi bahwa mereka di dalam penghukuman Tuhan. Tetapi pada tahun 70 Masehi ya, terjadi apa? Yerusalem dihancurkan. Ya, 70 Masehi Yerusalem dihancurkan. Itu sudah tanda yang lebih besar lagi bahkan bahwa mereka berada dalam penghakiman. Ya, karena waktu bait suci didirikan, Salomo sudah berdoa, kalau misalnya bangsa ini meninggalkan kau dan lain sebagainya, engkau akan mengizinkan bait suci dihancurkan. Dan itu sudah pernah terjadi pada waktu pembuangan Babel. Ya, waktu Nebukadnezar datang, dihancurkan bait suci, ya itu tanda penghakiman yang sangat luar biasa. Dan tahun 70 terjadi sekali lagi. Itu tanda penghakiman yang luar biasa. Jadi sebenarnya bahasa lidah bisa kita katakan sesudah tahun 70 itu sebenarnya sudah tidak ada kepentingan lagi untuk bahasa lidah sebenarnya. Karena orang Israel sudah tahu persis bahwa mereka dalam penghukuman. Ya. Oleh karena itu menarik sekali bahwa di dalam Alkitab ya, surat yang berbicara mengenai bahasa lidah cuman 1 Korintus saja. Ya. Dan 1 Korintus adalah surat yang awal tahun 50-an. Surat-surat yang belakangan ya, itu tidak ada menyinggung bahasa lidah sama sekali lagi nantinya. Ya. Apalagi yang surat-surat terakhir. Ya, itu tidak ada menyinggung bahasa lidah lagi. Jadi itu sangat menarik. Oke. Jadi balik lagi di sini. Dan balik lagi ke masalah ini, pengaturan kita paling banyak 3 orang. Ya, ini kontras dengan apa yang terjadi hari ini, mana rame-rame semuanya, semua orang disuruh berbahasa lidah, harus bergiliran. Ini juga kontras, harus diterjemahkan, ya, dan tidak boleh wanita. Inti dari semua ini adalah apa? Inti dari semua ini adalah ya, Tuhan menginginkan apa? Keteraturan. Ya. Menginginkan keteraturan dan kesopanan. Jadi Tuhan bilang semuanya harus sopan dan teratur. Nah, yang terakhir ini juga sangat menarik ya, tidak boleh wanita. Karena kita sudah sempat lihat sedikit, dan walaupun kita tidak punya banyak waktu untuk membahasnya, mungkin kita akan perdalam lagi minggu depan, bahwa gerakan karismatik adalah salah satu pendobrak ya, salah satu pendobrak di dalam kekristenan, pelanggaran ini perempuan di dalam porsi atau fungsi yang Tuhan berikan ya, terutama dalam jemaat gitu. Sebelum hadirnya Pantekosta karismatik, kebanyakan gereja masih mengikuti apa yang Alkitab katakan mengenai perbedaan peran wanita dengan peran laki-laki di dalam jemaat. Dan yang mendobrak itu ya tentu ada banyak faktor, tapi salah satu faktor yang sangat penting adalah Pantekosta karismatik. Ya, mengapa demikian? Karena Pantekosta karismatik itulah yang mendobrak menggunakan wanita-wanita. Ya, sebentar, ada pertanyaan. Bisa tolong dijelaskan lagi paling banyak 3 orang? Ya, paling banyak 3 orang maksudnya yang berbahasa lidah atau yang bernubuat paling banyak 3 orang begitu dalam satu kali pertemuan jemaat. Jadi pada masa itu ya, strukturnya belum ini ya. Strukturnya belum seperti sekarang gitu ya. Kalau kita hari ini ke gereja yang khotbah kan 1 orang gitu ya. Tapi waktu itu bisa ada beberapa orang yang menyampaikan firman Tuhan gitu.
Ya, tapi Paulus bilang juga jangan kebanyakan juga ya, maksimum 3 orang. Gitu. Dan sebenarnya mirip juga sih, kayak kalau kita hari ini berjemaat kan ada sekolah minggu dulu. Nah, sekolah minggu itu kan ada misalnya saya ngajar sekolah minggu dewasa. Berarti saya menyampaikan firman Tuhan. Habis itu dilanjutkan misalnya Pak Suhento yang khotbah. Jadi itu sudah 2 gitu kan. Jadi ya maksudnya jangan kebanyakan gitu maksud Paulus gitu ya. Paling banyak 3 orang yang berbicara bahasa lidah, dan yang bernubuat juga maksimum 3 orang gitu ya. Oke, kemudian Pak Ronald bertanya, sejak tahun kapan wanita boleh berkhotbah terutama di gereja-gereja Indonesia? Tahun berapa wanita mulai boleh berkhotbah ya? Mungkin tidak ada satu tahun yang persis banget kita bisa tunjuk. Nah, di sini mulainya, karena begini, dari dulu sudah ada, cuman masalah sedikit atau banyak, gitu ya. Jadi dari yang saya observasi sendiri ya, sekitar tahun 80-an 90-an baru mulai agak banyak gitu ya. Ya, tapi ya memang mesti ditanya kepada yang lebih senior mungkin ya, bagaimana mereka ini menyaksikan itu ya. Tetapi ya, saya ingin berkata tadi, kenapa kelompok karismatik Pantekosta menjadi yang pendobrak masalah wanita ini. Coba kita balik sedikit ya. Ini oke, halaman ini sudah ya, kita ini perhatikan ini. Oke. Karena mereka semua bisa berlindung di balik bahwa ini pokoknya Tuhan atur seperti itu gitu. Nah, jadi misalnya nih ya, kita kembali lagi ke awal-awal pak ini apanya, akarnya gitu. Pak Fremi, Yesaya 28 Pak, ayat 11 ya. Dan misalnya ini yang Irving ya. Waktu Irving mulai mengalami peristiwa yang katanya bahasa lidah itu, perhatikan apa yang dikatakan di sini. Irving mendukung gerakan ini ya, bahwa jemaatnya ada yang bahasa lidah, dan mengajar jemaatnya untuk mencari tanda-tanda seperti bahasa lidah dan nubuat. Awalnya Irving hanya mengizinkan bahasa lidah di salah satu dari kedua kebaktian gereja itu. Jadi mereka punya kebaktian 2. Irving bilang, yaudah yang bahasa lidah cuman yang di sini ya, kebaktian A, yang B jangan, nggak usah gitu ya. Tapi lalu 2 wanita mengklaim bahwa mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka dan melanggar aturan. Nah, ini permasalahannya gitu. Ini permasalahannya. Kalau memang fenomena itu dari Tuhan, maka mereka bisa berargumen bahwa saya tidak bisa kendalikan, pokoknya Tuhan kasih gitu. Nah, demikian juga dengan itulah yang diargumentasikan oleh wanita-wanita di kelompok Pantekosta karismatik segala macam. Mereka berargumentasi, ini dari Tuhan gitu. Saya didorong oleh Tuhan untuk berbicara. Tuhan kasih saya nubuat, Tuhan kasih saya khotbah, Tuhan kasih saya, maka saya harus ngomong gitu, karena ini dari Tuhan. Dan oleh karena itu Pantekosta karismatik menjadi pendobrak peran wanita yang akhirnya menjadi pengkhotbah, gembala dan sebagainya. Itu pembuka jalannya adalah Pantekosta karismatik. Nah, memang sampai ke situasi hari ini itu udah memang hampir semua lah ya, mau Injili, mau Protestan, semua wanita sudah ini. Tapi pendobraknya waktu itu adalah Pantekosta karismatik. Nah, kita akan lihat itu makin jelas lagi belakangan. Ya, dalam membahas sejarahnya gitu. Dan alasannya apa? Alasannya itu tadi, mereka selalu berlindung di balik ini fenomena dari Tuhan. Saya harus ngomong, tanpa mereka berpikir bahwa kalau itu memang dari Tuhan, tidak mungkin melanggar firman Tuhan ya. Artinya gini,
Kalau seorang wanita dipanggil menjadi gembala sidang, merasa dipanggil menjadi gembala sidang, lalu berargumen, karena saya dipanggil Tuhan menjadi gembala sidang, maka saya boleh melanggar firman Tuhan, itu logika yang salah gitu. Logika yang benar adalah karena Alkitab melarang ini, tidak mungkin Tuhan panggil saya seperti ini. Gitu. Jadi mestinya mereka logikanya seperti itu. Tidak mungkin Tuhan memanggil atau menggerakkan yang bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Oke, jadi argumen tentang wanita ini akan kita lihat mungkin sedikit lagi di beberapa pertemuan ke depan ya, karena kita akan melihat beberapa ini ya, di PL ada nabi wanita, benar ada nabi wanita. Ya. Nanti kita akan bahas deh ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Di mana bagaimana kita akan melihat wanita sebagai pendobrak ya dalam gerakan Pentakosta karismatik seperti Agnes Osman ya. Yang tadi Irvingite juga wanita yang pertama dapat ini karunia bahasa lidah ya. Ainley yang di Shakers ya. Kemudian kita akan lihat tokoh-tokoh lain ya. Seperti nanti kita akan lihat di halaman 5, di sini ada si Macpherson, kemudian tokoh yang terkenal ya Catherine Kuhlman dan lain sebagainya. Ya, dan tentu mereka berargumen juga ya, nanti kita akan lihat sedikit argumen-argumen mereka. Oke, baik, seharusnya kita akan stop sampai di sini. Dan kita sudah sampai jam 9. Tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kami mempelajari, menyelidiki, menelusuri firman-Mu, dan tolong supaya kami dapat memahaminya dengan semakin baik lagi. Tolong kami Tuhan, kumpulkan kami kembali di kali berikutnya. Jagalah kiranya anak-anak-Mu Tuhan dari mara bahaya, termasuk dari virus dan hal-hal lain. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau maha baik dan Engkau merencanakan yang baik bagi kami semua. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, dan selamat malam, sampai berjumpa dan Maranatha semuanya.